Pagi ini saya akan mempresentasikan kasus tentang laryngomalacia. Mulai dari pendahuluan, jadi laryngomalacia dari definisinya yaitu adalah suatu kelainan kongenital dengan karakteristik adanya kelemahan jaringan laring dan kolapsnya struktur supraglotis laring selama inspirasi, sehingga mengakibatkan penyempitan aliran udara selama inspirasi. Untuk embryologi, jadi laring itu berkembang mulai dari fertilisasi, sejak janin, kemudian bayi, kemudian dewasa. Dan untuk yang pertama adalah yang berkembang adalah median pharyngeal groove pada hari ke-20. Kemudian pada hari kedua adalah laryngotracheal sulcus. Kemudian pada hari ke-28 adalah trakea mulai dapat diidentifikasi bentuknya. Kemudian untuk anatomi laring bayi ini lebih tinggi daripada dewasa, di mana batas inferior cricoid kurang lebih tinggi vertebra cervical 23, di mana letaknya lebih anterior dan superior. Kemudian epiglotis dan palatum lebih proksimal, hingga cenderung bayi itu bernapas lewat hidung. Kemudian untuk vocal cord itu sekitar 6-8 mm tengah dari kartilagonya. Kemudian untuk pembukaan glotis dimensi anteroposterior sekitar 7 mm dan posterotransversal 4 mm dan diameter subglotis sekitar 5-7 mm. Baik, untuk laring sendiri ini merupakan seperti voice box, memiliki fungsi yang pertama adalah fonasi, yang kedua adalah sebagai traktus respirasi, kemudian yang ketiga adalah proteksi untuk jalan napas bawah, khususnya glotis yang akan menutup saat menelan dan untuk refleks batuk, dan yang keempat adalah fungsi menelan. Kemudian untuk anatomi laring sendiri memiliki 9 kartilago, di mana yang 3 kartilago tidak berpasangan, yaitu kartilago tiroid, cricoid, dan epiglotis, dan ada 3 yang berpasangan, yaitu arytenoid, corniculatum, dan cuneiform. Kemudian untuk otot laring sendiri dibagi menjadi 2, yaitu otot intrinsik dan intrinsik, di mana yang extrinsik dibagi menjadi suprahyoid dan infrahyoid. Untuk yang suprahyoid terdiri dari musculus discatricus, musculus geniohyoid, musculus stylohyoid, dan mylohyoid. Kemudian untuk yang infrahyoid adalah musculus sternohyoid dan omohyoid. Kemudian untuk yang otot intrinsik, ini adalah otot-otot yang menggerakkan dari vocal cords, di mana untuk tension dan memanjang dari vocal cord yaitu oleh musculus cricotiroid dan thyroarytenoid. Kemudian untuk fungsi abduktor yaitu musculus postcricoarytenoid, dan untuk fungsi abduktor yaitu lateral cricoarytenoid, thyroarytenoid, dan interarytenoideus atau transversus. Kemudian laring sendiri ini dibagi menjadi 3 bagian, di mana yang paling atas adalah supraglotik atau kita sebut vestibulum. Kemudian yang bagian tengah adalah glotik atau sinus atau daerah ventricle, dan yang terakhir adalah daerah infraglotik yang terletak di bawah dari vestibulum. Untuk persarafan, jadi laring ini dipersarafi oleh nervus laryngeal internal, yang ini hanya berfungsi sebagai sensoris, ini di atas dari vertebra cervical. Kemudian untuk nervus laryngeal externus, ini hanya untuk motorik, yaitu untuk cricotiroid. Kemudian yang terakhir adalah nervus laryngeal recurrent, di mana ada 2 fungsi, yang fungsi sensori ini di bawah vertebra cervical, dan untuk yang motorik untuk menggerakkan semua otot-otot di laring. Kemudian untuk suplai perdarahan, jadi laring diperdarahi oleh yang pertama adalah arteri superior laryngeal, dan kemudian arteri tiroid superior. Kemudian di bawah diperdarahi oleh arteri laryngeal inferior dan thyroid inferior. Kemudian ini adalah tampakan laring dari bagian atas atau dari bagian superior, di mana di bagian atas ini tampak bagian dinding posterior dari hipofaring. Kemudian ini adalah bagian dari arytenoid yaitu corniculatum, dan kemudian juga ini cuneiform, dan ini adalah plica arioepiglotica. Kemudian masuk ke laryngomalacia. Jadi laryngomalacia sendiri merupakan kelainan kongenital pada kartilago laring, di mana didapatkan adanya lesi yang dinamik, di mana struktur supraglotik kolaps pada saat inspirasi dan menyebabkan adanya obstruksi jalan napas. Kemudian akibat keterlambatan maturasi struktur dan penyokong laring, dan menjadi penyebab tersering dari kejadian stridor kongenital. Dan untuk epidemiologi, laryngomalacia ini diperkenalkan oleh Jackson pada tahun 1942.
untuk menggambarkan adanya stridor inspirasi kongenital akibat kolapsnya struktur laring saat inspirasi, di mana kejadian ini tidak ditemukan pada stridor inspirasi kongenital lainnya. Untuk insidensi laringomalacia pada populasi umum itu belum diketahui secara pasti, tapi diestimasikan sekitar 1 dari 2.000 hingga 3.000 kelahiran. Angka ini bisa lebih rendah dari angka aslinya karena laringomalacia seringkali ringan, sering hanya diikuti secara klinis oleh dokter anak dan tidak didiagnosis secara endoskopik. Dan sekitar 60-75% kasus stricter kongenital itu disebabkan oleh laringomalacia. Sekitar 80% dari laringomalacia ini merupakan kasus ringan dan sedang dan akan membaik sendiri dalam 8-12 bulan. Serta resolusi dan sembuh setelah 12-24 bulan. Dan sisanya 10-20% dari kasus itu merupakan derajat berat yang mengancam nyawa dan membutuhkan tindakan operasi segera. Untuk etiologi, penyebab belum diketahui secara pasti sampai saat ini, namun ada beberapa teori yang menduga menjadi patogenesis laringomalacia. Yang pertama adalah imatoritas kartilago, kemudian adanya abnormalitas anatomi dan imatoritas neuromuskular. Yang pertama, imatoritas kartilago ini menurut teori Sutherland dan Leck, di mana ada flaksiditas laring, yaitu adanya terlambatnya motoritas kartilago yang membentuk laring. Namun teori ini kemudian tidak begitu diterima, karena dari pemeriksaan histopatologi kartilago pada pasien laringomalacia yang bergejala, itu menunjukkan jaringan kartilago dengan fibroelastin yang normal. Dan teori yang kedua adalah abnormalitas anatomi, di mana laring normal terbentuk secara anatomis, dan jika terdapat satu atau lebih abnormalitas, itu disebut laringomalacia. Dan jaringan laring yang berlebihan pada bayi sering didapatkan epiglotis yang panjang bentuk omega shape. Dan penelitian terkini, laringomalacia sering berhubung kuat dengan kejadian GERD dan LPR. Dan studi menunjukkan hampir 80% pasien laringomalacia mengalami kejadian reflux. Untuk teori yang terakhir adalah imatoritas neuromuskular, di mana terjadi lemahnya kontrol neuromuskular yang mengakibatkan hipotonus relatif otot dilator supraglottis, di mana struktur supraglottis kolaps dan tertutup. Kemudian adanya kelainan nervus vagus, ini akan menyebabkan adanya menurunnya tonus laring dan kolaps struktur laring. Kemudian refleks laringal aduktor, ini merupakan refleks nervus vagus yang berperan dalam fungsi laring. Dan imatoritas neuromuskular juga menyebabkan adanya gangguan mekanisme menelan, di mana akan menyebabkan adanya obstruksi jalan napas dan gangguan menelan. Untuk penegakan diagnosis, kita lakukan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang. Untuk anamnesis, jika kita mendapatkan bayi dengan napas yang berbunyi, dan biasanya bunyi napas tersebut memburuk saat pemberian makan, atau tidur telentang, atau saat minum atau makan. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, yang bisa kita lakukan adalah memperhatikan dari kafum oris, kemudian dari hidung, dari leher, apakah ada tanda-tanda sesak napas atau penggunaan otot bantu pernapasan. Kemudian yang terakhir adalah dengan pemeriksaan penunjang menggunakan laringoskopi fleksibel. Untuk diagnosis, kebanyakan pada bayi baru lahir, terutama pada minggu pertama kehidupan, dan kemudian pada pemeriksaan fisik ditemukan stridor inspirasi yang nada tinggi atau high pitch. Kemudian biasanya stridor tersebut memberat saat pasien menangis dan diberi makanan ataupun saat tidur telentang. Dan gejala lain yang bisa menyertai adalah bayi tersebut sering tersedak, muntah yang recurrent, batuk dalam waktu lama, makan, dan adanya penurunan berat badan. Dan sekitar 10-20% terjadi komplikasi, yaitu obstruksi jalan napas atas, penurunan berat badan, apnu berat, cyanosis, adanya hipertensi pulmoner, ada gagal jantung, dan keterlambatan perkembangan. Kemudian gejala awalnya biasanya adalah stridor inspiratorik, kesulitan makan, dan reflux gastroesofagus. Gejalanya biasanya progresif hingga usia 6-8 bulan, dan biasanya membaik sendiri setelah 18 bulan. Untuk penegakan diagnosis, yang menjadi gold standar adalah menggunakan evaluasi endoskopik pada semua bayi dengan gejala stridor. Dan konfirmasi diagnosis ini menggunakan laringoskopi fiberoptik fleksibel untuk menilai ukuran arytenoid, apakah lebih besar. Kemudian ada inspirasi prolaps anteromedial, kemudian adanya elongasi dan perluasan lateral dari epiglotis atau omega shape, terutama saat inspirasi jatuh ke belakang. Kemudian plika area epiglotika yang memendek sehingga inspirasi kolaps ke arah dalam, dan vocal cord, dan struktur dan fungsinya apakah normal atau tidak. Dan ini adalah gambaran endoskopi normal pada laring, di mana kita bisa menilai beberapa hal di sini. Yang pertama ini adalah true vocal cords, kemudian ini ada false vocal cord,
Kemudian yang ketiga ini adalah epiglotis. Kemudian yang keempat ini adalah plika ari epiglotik. Kemudian yang kelima ini adalah arytenoid. Kemudian yang enam ini adalah piriform sinus. Dan yang tujuh adalah base of tongue. Kemudian ini adalah perbandingan dari endoskopi yang normal dan laryngomalacia, di mana laryngomalacia sendiri ini dibagi menjadi 3 tipe. Di sini adalah gambaran endoskopi laring yang normal, di mana epiglotis didapatkan tegak, kemudian arytenoid dalam batas normal. Namun untuk yang tipe 1, di sini didapatkan adanya mukosa dari arytenoid yang prolaps ke arah anteromedial, sehingga menutupi dari jalan napas. Kemudian untuk yang tipe 2, ini didapatkan epiglotis yang tegak, namun karena adanya pemendekan dari plika ari epiglotika sehingga menyebabkan sisi bagian posterior dari epiglotis tertarik ke arah arytenoid sehingga epiglotis membentuk omega shape. Dan tipe yang terakhir ini adalah kondisi di mana epiglotis jatuh ke atau prolaps ke bagian posterior sehingga dia bisa menutup dari jalan napas. Kemudian ini kurang lebih sama, jadi klasifikasi yang saya jelaskan tadi adalah menurut Olney tahun 99. Kemudian untuk tata laksana sendiri, ini dapat konservatif ataupun dengan pembedahan. Untuk konservatif dipilih pada laryngomalacia yang derajat ringan sedang tanpa ada keluhan yang berhubungan dengan pemberian makan. Kemudian dapat dikontrol dan observasi tumbuh kembang serta keluhan saluran napas yang berhubungan dengan pemberian makan. Dan jika terdapat sedikit keluhan pada pemberian makan, bisa dapat terapi konservatif dengan posisi makan yang tegak lurus, asupan yang sedikit-sedikit dan sering, dan ASI atau formula yang dipadatkan. Ataupun terapi medikamentosa untuk mencegah reflux asam lambung seperti lansoprazol 7,5 mg sekali sehari atau domperidon 1 mg per kilogram berat badan per hari. Untuk terapi pembedahan, indikasinya adalah laryngomalacia derajat berat atau laryngomalacia derajat ringan sedang yang mempunyai penyakit komorbid seperti tracheomalacia atau stenosis subglotis atau pasien yang gagal dengan terapi konservatif dan laryngomalacia yang menyebabkan adanya gagal tumbuh kembang atau adanya riwayat aspirasi yang berulang. Kemudian untuk beberapa jenis tindakan pembedahan untuk laryngomalacia antara lain supraglottoplasty atau epiglottoplasty, dan pemilihan jenis operasi tersebut akan berdasarkan tipe-tipe dari laryngomalacia yang jelaskan tadi. Masuk ke laporan kasus. Jadi kami hadapkan pasien atas nama anak AE, jenis kelamin perempuan, usia 1 bulan 21 hari dengan nomor rekam medis 01986957. Pasien dibawa oleh orang tuanya dengan keluhan suara napas yang berbunyi. Jadi orang tua pasien mengatakan mendengar suara napas grog-grog dari bayi sejak usia 2 minggu, di mana memberat seiring waktu sampai saat ini, mana keluhan bunyi grog-grog berkurang dengan perubahan posisi miring dan anak tampak sesak, ada riwayat tersedak dan batuk saat menyusu. Kemudian yang kedua adalah keluhan pada hidung dan telinga disangkal. Untuk pemeriksaan fisik, untuk kesan umum tampak sesak dengan frekuensi nadi 125 kali per menit dengan frekuensi napas 46 kali per menit dan suhu 36,8 derajat Celcius. Untuk berat badan bayi adalah 2.800 gram. Kemudian pada SpO2 didapatkan 85-90% pada posisi terlentang tanpa oksigen dan 96% dengan O2 1 liter per menit dengan posisi miring. Ada pemeriksaan regio leher dan torak. Pada inspeksi didapatkan adanya retraksi suprasternal dan retraksi interkostal. Tidak ada retraksi interkostal, namun ada retraksi epigastrik. Kemudian untuk auskultasi didapatkan adanya stridor inspirasi, ada ronki namun tanpa wheezing. Ada pemeriksaan otoskopi pada oris dextra dan sinistra, didapatkan CAE dalam batas normal dengan membran timpani yang intak dengan refleks cahaya yang positif. Kemudian pada rinoskopi anterior dalam batas normal, pada pemeriksaan orofaring dalam batas normal, dan pada pemeriksaan leher didapatkan adanya retraksi pada suprasternal. Kemudian ini adalah pemeriksaan laryngoskopi direct menggunakan fiber optik fleksibel, di mana di sini didapatkan adanya prolaps dari mukosa arytenoid ke arah anteromedial yang menyebabkan adanya obstruksi dari jalan napas. Dan kami diagnosis pasien dengan laryngomalacia tipe 1 yang kami tata laksana dengan supraglottoplasty. Masuk ke diskusi. Jadi dari anamnesis didapatkan keluhan bayi suara napas berbunyi, terdengar grog-grog sejak usia 2 minggu yang memberat seiring waktu sampai saat ini.
Kemudian keluhan bayi bunyi grog-grog berkurang dengan adanya perubahan posisi miring. Dan keluhan disertai sesak, riwayat tersedak, dan adanya batuk saat menyusu. Dan dari literatur, laryngomalacia ini tersering pada bayi baru lahir, terutama minggu awal kehidupan. Dan stridor inspiratorik itu adalah nada tinggi atau high pitch, dan memberat saat bayi menangis, pemberian makan, dan tidur terlentang. Untuk gejala lain, dapat tersedak, adanya muntah recurrent, ada batuk, gangguan makan, dan penurunan berat badan. Untuk komplikasi sendiri 10-20% itu dapat terjadi obstruksi jalan napas atas, penurunan berat badan, apnu berat, sianosis, hipertensi pulmoner, gagal jantung, dan gangguan perkembangan. Untuk pemeriksaan fisik didapatkan pada inspeksi adalah adanya retraksi suprasternal dan retraksi epigastrik. Kemudian pada auskultasi ada stridor inspirasi dan ronki. Kemudian pada literatur pemeriksaan fisik lengkap pada laryngomalacia itu dengan memperhatikan adanya stridor inspirasi yang high pitch dan cekungan suprasternal yang menandakan adanya obstruksi yang berat. Kemudian laryngomalacia yang berat ini dapat menyebabkan adanya penurunan berat badan dan gagal tumbuh, disertai sianosis atau tidak. Dapat juga terjadi pneumonitis, aspirasi, atau obstruksi sleep apnea atau central apnea. Untuk pemeriksaan penunjang dilakukan laryngoskopi fleksibel fibrooptik, didapatkan adanya prolaps mukosa dari supraretinoid yang menutupi dari jalan napas. Untuk pada literatur, laryngoskopi fleksibel fibrooptik ini untuk evaluasi diagnosis utama pada stridor bayi. Dan prosedur ini dapat memvisualisasi traktus areodigestif atas saat respirasi dan adanya elongasi dan perluasan lateral dari epiglotis atau omega shape. Kemudian ukuran aretenoid yang lebih besar itu akibat inspirasi prolaps anteromedial, dan pelika ari epiglotika yang memendek ini menyebabkan inspirasi kolaps ke arah dalam, di mana vocal cord perlu kita nilai struktur dan fungsinya apakah normal. Dan pasien didiagnosis dengan laryngomalacia tipe 1, di mana sistem klasifikasi yang digunakan berdasarkan Olney, di mana tipe 1 adanya prolaps mukosa kartilago aretenoid yang tumbang tindih. Untuk tipe 2 adanya memendeknya pelika ari epiglotika. Dan tipe 3 menekuknya epiglotis ke arah posterior. Kemudian ini gambar yang menjelaskan tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Kemudian pasien ditata laksana dengan supraglottoplasty. Dan dari literatur, tata laksana untuk laryngomalacia sendiri dapat konservatif maupun dengan pembedahan. Untuk konservatif, sudah dijelaskan, diindikasikan untuk laryngomalacia derajat ringan atau sedang tanpa keluhan yang berhubungan dengan pemberian makan. Sambil diobservasi tumbuh kembangnya dan apakah ada gangguan pernapasan atau gangguan pemberian makan. Seperti itu. Kemudian juga bisa dengan memposisikan pasien dengan makan tegak lurus, asupan sedikit-sedikit tapi sering. Kemudian juga dengan medikamentosa untuk mencegah reflux asam lambung, baik dengan lansoprazol maupun dengan domperidon. Ini untuk indikasi tindakan pembedahan diutamakan untuk laryngomalacia derajat berat atau ringan sedang yang mempunyai komorbid seperti tracheomalacia atau pasien yang gagal di terapi konservatif, di mana juga laryngomalacia yang menyebabkan gagal tumbuh kembang dan adanya riwayat aspirasi yang berulang. Untuk pembedahannya dapat supraglottoplasty atau epiglottoplasty. Kemudian pemilihan jenis operasi berdasarkan tipe laryngomalacia, di mana yang tipe pertama ini dapat dilakukan supraglottoplasty dengan melakukan eksisi mukosa aretenoid yang redundant. Kemudian yang tipe 2 dengan cara menginsisi lipatan ari epiglotis yang memendek, dan tipe 3 dilakukan epiglottoplasty. Masuk ke kesimpulan, jadi telah dilaporkan seorang anak perempuan usia 1,5 bulan yang datang ke RSUP Dr. Sarjito dengan keluhan seluan napas berbunyi sejak 2 minggu kelahiran. Dan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, pasien didiagnosis dengan laryngomalacia tipe 1 yang telah ditata laksana dengan supraglottoplasty. Terima kasih, mohon masukan.